apakah ada bukti permulaan yang cukup setidaknya diperoleh dari dua alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Setiap kemungkinan itu ada, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut. Pak, ini kan malam itu kan disampaikan bahwa kerugian mencapai 400 miliar. Nah, ini soal aliran dananya apakah sudah ada Pak untuk ke Pak Tom Lembong sendiri? Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Pak, ada Jadi penggeledahan lanjutan nggak sih Pak? Nah, hingga saat ini belum. Ya, jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan, dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan, penyidik akan melakukan. Jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi, dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Pak, dikatakan ada pas itu Bule itu kan mengalami kekurangan Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksi atau gimana Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan ya juga ke Lembong terkait dengan aliran dana ke kampanye untuk kampanye. Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, saya kira terkait dengan substansi. Ya, jadi kita lihatlah bagaimana perkembangan. Pak, Oke. terkait penolakan Bapak sedikit ini. Apanya Ya, gitu? ini kan baru ada pada Selasa sore tuh Dengan LR, nah, oknum pengacaranya, kemudian ya kaitannya dengan ZR ini, itu dulu yang harus dimatangkan, ya kan? Pak, selain Tom Lembong, menteri-menteri lain yang terindikasi mungkin ada korupsi Pak. Ini kan Tom Lembong udah 9 tahun baru terungkap nih Pak. Menteri-menteri lain Pak, seperti Erlangga, kasus CPO. Jangan berandai-andai lah. Ada pemeriksaan lain nggak Pak, menteri-menteri lain? Dugaan lain? Nggak ada ya Pak? Tapi kan ini semua menteri perdagangan setelah Tom Lembong ini juga akan terbuka diperiksa kan menteri-menteri perdagangan. Kan udah jelas kemarin tempusnya itu 2015-2016 dalam kaitan dengan yang bersangkutan sebagai regulator, ya kan? Nah, 2015 itu sudah jelas ada rapat bahwa kita surplus gula, tapi diberikan izin. Nah, itu dia mulai terbuka PMH-nya, ya. Pak, itu aset Tom Lembong ada yang disita belum sih Pak? Nah, itu belum tahu. Ya. Pak, kalau kemarin untuk konfirmasi Pak, apakah ada penggeledahan di rumah si Jarod Richard lagi di sini kan? Tadi sudah jelas Pak, penyidik memastikan, ya kan, apakah masih ada yang tertinggal, ya kan, dan karena tentu didalami kan, kalau ada informasi lain, ya, Pak, ini terkait Tom Lembong ini apakah ada aliran dana ke Pilpres kemarin atau gimana Pak? nah, itu penyidik yang paham, tapi ya saya nggak tahu loh. Ya, Pak, kalau soal yang Zaro Pak bakal ditelusuri nggak sih Pak unsur TPPU-nya Pak? pasalnya kan sudah jelas kemarin itu kan. Nah, pasalnya itu pasal suap atau gratifikasi, ya, di pasal itu dia, ya.